Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Kepada mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Kemarin pertemuan yang kelima membahas tentang mustahil zakat. Ada 8 asnaf yang menarik masing-masing. Dan sekarang pertemuan ke-6 ini tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya hari kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya ingin mention terlebih dahulu. Pertama ini Abdullah, kemudian Khadijah, ya, Aminah, Sutrisno, terus Tohir. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke materi tentang zakat fitrah. Oke, apa itu zakat fitrah dan apa pengertian dan dasar hukumnya? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri, menyucikan jiwa. Hukumnya adalah fardhu ain, dari kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, seorang yang merdeka atau hamba sahaya yang telah memenuhi persyaratan, maka ini hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke. Kemudian pengertiannya, zakat fitrah itu adalah sebuah pemberian sejumlah makanan pokok atau nilai yang setara dengannya kepada yang berhak, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan juga puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 277 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana tertulis. Kemudian apa hikmah dan tujuan dari pensyariatan zakat fitrah ini? Ya, tentu zakat fitrah ini memiliki banyak hikmah dan tujuan ini yang ditetapkan oleh syariat Islam. Di antaranya adalah pembersih bagi puasa. Dengan zakat fitrah ini dapat mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Mungkin selama puasa kita ini hanya bisa puasa baru menahan lapar dan hausnya saja, tetapi untuk yang lain, menjaga perkataan, menjaga pandangan, dan juga menjaga hal-hal yang lain yang dapat membatalkan pahala puasa ini belum kita terpenuhi, hanya baru meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya saja. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa belum dapat kita hindari. Oleh karena itu, di akhir Ramadan kita ada zakat fitrah, ini membersihkan puasa kita dari hal-hal yang kotor atau yang sia-sia. Kemudian juga diantaranya adalah membantu fakir miskin. Di samping
membersihkan jiwa, membersihkan puasa. Dengan zakat fitrah ini kita bisa memberi kecukupan bagi fakir miskin agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya atau pada hari lebaran. Kemudian yang selanjutnya, masalah selanjutnya dari zakat fitrah adalah pemerataan kesejahteraan, mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas antara sesama muslim. Oke. Kemudian siapakah yang wajib membayar zakat fitrah ini? Nah, ini yang disebut dengan rukun, ya, rukun daripada zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah ini berlaku bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian hidup hingga akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi menjumpai akhir dari Ramadan dan menjumpai awal Syawal, tepatnya pada waktu maghrib, ya, pada tanggal 29 atau 30 di bulan Ramadan, yang besoknya adalah tanggal 1 Syawal. Jadi kalau ada seseorang yang lahir, ya, sebelum maghrib di malam Lebaran ini, di sore Lebaran ini, maka dia walaupun baru usianya 1 jam, setengah jam, bahkan baru 5 menit pun, dia sudah kewajiban membayar zakat fitrah karena menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal. Adapun apabila orang lahirnya setelah maghrib, maka tidak kewajiban. Dan bagi orang yang meninggal setelah maghrib, maka dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Tapi meninggalnya kalau masih belum maghrib, maka dia tidak berkewajiban. Nah, ini menjadi syarat kedua setelah beragama Islam, dia menjumpai atau hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya itu. Jadi kalau umpama dia beragama Islam, kemudian dia hidup di awal Syawal, di akhir Ramadan dan awal Syawal, tetapi tidak memiliki makanan yang lebih, maka dia juga tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang wajib itu bagi dia yang sudah lebih, baik untuk dirinya maupun keluarga. Kalau setengah, ya berarti separuh saja yang wajib zakat fitrah, dirinya saja, keluarganya tidak. Oke, selanjutnya siapakah yang berhak menerima zakat fitrah? Karena ini zakat, maka jelas kemarin sudah kita bahas mustahik zakat. Ada 8 asnaf yang kemarin dibahas, yakni meliputi fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, riqab, warini, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Ini tidak lepas dari 8 orang tersebut yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar zakat fitrah itu berupa apa sih? Apakah berupa duit atau berupa barang atau berupa, nah ini ya, di sini dijelaskan bahwasanya zakat fitrah ini ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, ya, food atau makanan pokok. Atau zaman sekarang, ya, sebagian ulama berijtihad tidak hanya makanan pokok, tapi boleh juga dalam bentuk uang. Ya, jadi boleh makanan pokok, boleh uang. Tergantung pada kebijakan dan kesepakatan dari setempat. Biasanya berupa makanan pokok banyaknya, yakni berupa beras. Berapa kadarnya? Ya, bila dibayar dengan beras atau makanan pokok, kadarnya sekitar 2,5 kg beras atau 3,5 liter makanan pokok, yakni beras, gandum, kurma dan lain-lain. Ini per jiwa. Kemudian jenisnya adalah beras yang umum atau makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kalau kita di sini makannya beras, ya, beras yang biasa kita makan, beras yang biasa kita makan. Nah, kalau dalam bentuk uang, maka senilai harga beras 2,5 kilo atau makanan pokok tersebut 2,5 makanan pokoknya kurma yang seperti orang Arab, maka seharga itu.
seharga beras 2,5 kg. Oke, selanjutnya waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, ini waktu pembayarannya kapan ditunaikan zakat fitrah itu? Jelas tadi adalah di akhir bulan Ramadan. Tapi dalam waktunya ini ada yang disebut waktu jawaz, waktu wajib, waktu afdol, waktu makruh, dan waktu haram. Waktu jawaz itu sejak masuknya bulan Ramadan. Sejak masuknya bulan Ramadan kita sudah diperbolehkan membayar zakat fitrah yang disebut dengan takjil. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian afdolnya, waktu afdolnya adalah setelah sholat subuh hingga sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Itu waktu afdol. Nah, sedangkan waktu makruh adalah setelah sholat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari, dan waktu haram itu setelah terbenamnya matahari malam setelah Idul Fitri itu, kalau tidak ada uzur. Oke, selanjutnya tata cara menghitung dan menyalurkan zakat fitrah. Yang menghitung dan menyalurkan zakat fitrah adalah proses yang sederhana namun penting untuk memastikan kewajiban itu tertunaikan dengan benar. Pertama, hitung tabungannya. Ada berapa keluarga yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian tentukan jenis dan kadarnya, beras atau uang. Kemudian bayarkan ke amil. Kemudian niatkan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri li nafsi aw li zaujati aw li binti aw li ibni dan sebagainya. Jadi niatkan. Kemudian apa manfaat dari zakat fitrah ini? Ya, manfaatnya adalah dampak sosial dan spiritual. Dari dampak spiritual dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membersihkan jiwa dari sifat pikir dan egois. Dampak sosialnya dapat meringankan beban fakir miskin di akhir raya, kemudian meningkatkan kepedulian sosial dan persaudaraan, dan yang terakhir mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesimpulan, ya, zakat fitrah ini adalah kewajiban yang penuh dengan membersihkan diri dan harta serta membantu sesama. Mari kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas demi keberkahan dan kebahagiaan di hari raya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugas, silakan kalian bikin penelitian di lapangan mengenai zakat fitrah, dari pengumpulannya, pengelolaannya, dan pendistribusiannya. Kira-kira dapatnya berapa dalam suatu desa itu, kemudian diberikan ke asnaf, ke mustahik, kira-kira fakir miskin berapa persen, dan ke asnaf yang lain berapa persen. Nanti dari hasil penelitian atau observasi lapangan kalian ditulis dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.